Halo teman-teman, ketemu lagi di Bongkar Bro, balik lagi sama saya, Dani Kribo. Hari ini kita punya TWS Nokia E3100. Kok kayak dejavu ya, Pak? Kan tadi udah syuting. Oh iya, jadi ini itu tag yang kedua kalinya karena ternyata si Bro Busem salah milih mencet fokus di kamera. Jadi fokusnya ke belakang bukan ke muka saya. Nah, kita balik lagi ke TWS-nya deh. Ini sih TWS pertama kali ya yang kita cobain dari Nokia. Dan kalau kita tahu Nokia sendiri kan ya biasanya bikin HP gitu kan, apalagi buat yang udah pada tua yang udah ngerasain tuh HP-nya yang bisa sampai buat lempar maling lah, dan baterainya berhari-hari, ada game snack-nya kan tuh yang seru. Lempar mantan. Lempar mantan. Oh, gue sih nggak gitu ya. Tapi untuk Nokia E3100 ini apakah worth it atau enggak? Kita lihat aja. Oke, kita mulai dari harganya. Untuk Nokia E3100 ini, terakhir saya cek itu harganya 959.000. Buset, mahal amat. Tapi memang sih untuk di official store-nya Nokia sendiri itu dicoret jadi 289.000. Ah, yang bener loh. Nah, kalau untuk dalam boxnya sendiri, yang pasti udah dapat case-nya, kedua earbuds-nya, kabel ngecharge-nya dari USB-A ke tipe C, tapi agak pendek sini kabelnya. Dan untuk extra ear tips udah dapat 2 ekstra pasang dengan ukuran yang berbeda. Dan yang pasti juga dapat manual serta garansinya. Nah, ini dia barangnya nih. Langsung kelihatan ya, ada tulisan Nokia. Ini sih ya lucu sih bentuknya, dia agak kecil gitu, jadi kayak bentuk pil gitulah bisa dibilang. Dan yang punya kita ini warnanya merah. Setahu saya ada juga tuh warna hitam, biru, biru muda gitu, dan juga orange. Kalau untuk build quality dari case-nya sih ya dari plastik sih ya, dan kerasa juga plastiknya ini emang nggak yang terlalu tebal gitu. Nah, untuk di desain si case-nya sendiri, ini sih kelihatan dia polos banget. Jadi hanya ada tulisan Nokia di bagian atas dan port tipe C-nya di bagian belakang. Kalau untuk tutup case-nya sendiri sih pada saat ketutup dia masih ada goyang-goyang, tapi pada saat kebuka sih udah nggak ada. Dan juga udah kebukanya nih cukup lebar ya, jadi ketika mengambil atau mengeluarkan earbuds-nya ini cukup gampang. Dan juga untuk si tutup case-nya ini dia tuh kayak ada penahannya, jadi kalau dibalikin gini nggak langsung ketutup, harus agak digituin lah. Nah, misalkan kalau kita shake, udah nggak ada bunyi sih sebenarnya, jadi untuk si earbuds-nya udah menahan untuk di magnetnya. Cuman kalau punya kita nih, jadi sempat ada masalah gitu pertama kali datang si TWS ini. Untuk si earbuds sebelah kanan itu pada saat saya pasang ke case-nya, dia itu nggak mau langsung ngecas gitu, harus saya pastikan dulu posisinya yang pas. Tapi makin kesini makin oke sih, dalam arti masalah itu semakin hilang. Kalau bagian dalam case-nya langsung kelihatan dia jadi two tone color gitu, untuk bagian luar merah, kalau bagian dalam pink nih untuk yang berwarna merah ini. Dan kalau kita lihat si earbuds-nya ini langsung ya kelihatan di bagian tombolnya, iya dia menggunakan tombol bukan pakai touch sensor. Ada tulisan Nokia dan dia juga berwarna merah. Kalau di bagian dalam earbuds-nya berwarna pink. Dan di bagian dalam juga ada indikator LR-nya serta magnet konektor. Untuk build quality dari earbuds-nya sendiri, walaupun bahannya plastik juga udah kerasa kokoh kok. Jadi bentuknya itu dia kayak kacang gitu dan dia bertipe in-ear. Tapi untuk si nozzle-nya atau yang masuk ke dalam telinganya itu sebenarnya agak pendek ya. Jadi buat yang nggak suka kalau pakai earbuds itu stroll masuk ke dalam telinga, untuk Nokia E3100 ini cukup oke kok. Dalam arti dia nggak terlalu deep gitu masuk ke dalam telinganya. Berat totalnya dalam case-nya itu di 37 gram, sedangkan kalau per earbuds-nya dia 3,8 gram. Jadi dia udah ringan dan ketika saya pakai itu dia nyaman. Mau saya pakai sampai berjam-jam juga masih kerasa nyaman, nggak pegal. Dan juga nih dia udah IPX3 splash proof, jadi kalau percikan air gitu sih dia nggak akan apa-apa. Dan juga untuk keringat sih katanya udah nggak masalah. Jadi kalau buat jogging sih saya masih bisa sarankan ya. Tapi kalau buat olahraga yang ekstrim enggak. Nah, setidaknya kalau di rumah kalian lagi pakai buat beres-beres gitu, kalian bakal banyak bergerak sih, dia nggak akan copot kok. Saya headbang, saya geleng-geleng juga, dia masih stay di telinga saya. Dan juga untuk passive noise isolation-nya sih cukup bagus ya. Jadi dalam arti ketika saya lagi pakai nih dengan volume yang ya agak gede sih, karena di HP Android saya itu agak kecil, itu harus di 70-80% dan itu suara dari luar itu sudah cukup ketutup. Oke, sekarang kita ke sistem kontrolnya nih yang masih menggunakan tombol. Dan ini sih jadi pilihan aja ya. Ada orang yang lebih suka touch sensor, tapi ada juga yang lebih prefer untuk menggunakan tombol. Nah, untuk Nokia E3100 ini dia udah lengkap, mau play pause, next track, previous track, naikin atau turunin volume, menerima, mengakhiri, atau menolak panggilan juga bisa, dan juga mengakses voice assistant. Nah, pengalaman saya menggunakan si sistem kontrolnya yang tombol ini, saya sih nggak ada masalah ya, dia selalu responsifnya itu oke. Jadi dalam arti saya tekan 1 kali, dia 1 kali, 2 kali, dia 2 kali untuk si komennya.
Tapi tetap ya untuk yang tombol gini kan masih kerasa ya ketika kalian tekan tombolnya itu dia kerasa kayak menekan ke dalam telinga. Cuman pengalaman saya sih waktu saya lagi pakai di HP saya pakai Deezer Hi-Fi gitu, setiap saya next track gitu misalkan atau previous track, itu lagu yang selanjutnya tuh kayak ke-cut gitu setengah detik di awal. Tapi saya cobain juga di YouTube Musik sih, dia nggak hilang kayak gitu, tapi hanya yang kanan aja. Jadi misalkan yang kiri udah play duluan baru yang kanan, tapi bukan delay ya. Dalam arti yang kanan telat setengah detik baru dia mengikuti musiknya. Nah sekarang kita ke koneksinya. Menggunakan Bluetooth 5.0, tapi saya untuk kodek hanya SBC. Kalau untuk pairing, kalian harus mengeluarkan earbuds-nya dari case-nya, baru bisa kalian search di device kalian. Jadi dia tuh udah auto on pada saat dikeluarkan. Cuman dia karena masih menggunakan sistem master and slave, jadi kalau kalian hanya mengeluarkan yang kiri aja itu dia nggak bisa. Harus yang kanan juga keluar dari case-nya. Jadi itu juga artinya ketika kalian single use itu hanya bisa yang kanan aja, yang kiri nggak bisa. Dan setelah kalian pakai, kalian masukin dalam case, dia langsung auto off kok. Nah kalau untuk jarak sih ya standar Bluetooth 5.0 ya. Jadi ketika saya naruh HP di kamar, saya keluar dari kamar, tutup pintu tuh udah mulai hilang-hilang gitu koneksinya. Dan saya jalan sampai 5 langkah gitu dia langsung disconnect. Selama saya pakai untuk koneksinya sih hampir nggak ada masalah ya. Cuman sempet tuh beberapa kali dia tuh agak batuk gitu. Jadi koneksinya agak sempet hilang bentar terus nongol lagi. Tapi itu bisa dibilang sih jarang terjadi. Jadi nggak sampai yang level merepotkan kok. Nah kalau untuk latency sih ya dengan hanya kodek SBC-nya saya buka ya IG gitu atau buka TikTok dan atau nonton YouTube itu masih kerasa delay-nya. Masih cukup nyaman sih, jadi bisa dibilang masih bisa ditonton. Walaupun buat yang sensitif ini pasti ya bakal nggak suka karena delay-nya tuh bisa kerasa. Nah kalau untuk main game sendiri kita lihat dulu deh tesnya. Nah, seperti yang kita lihat tadi untuk latensinya sih ya masih kerasa ya delay-nya. Jadi kalau buat main game saya tidak bisa menyarankan sih untuk Nokia E3100 ini. Nah, kalau untuk baterai sendiri per earbuds-nya itu ada 45 mAh dan diklaim playtime-nya itu 2,5 jam. Dan dari hasil tes saya sih dengan volume 70 atau sampai 80% kadang-kadang ya saya dapat sih sesuai dengan klaimnya 2,5 jam. Kalau buat ngecharge si earbuds-nya sendiri itu butuh kira-kira waktu 1,5 jam. Nah kalau untuk di case-nya sendiri ada 400 mAh yang katanya sih bisa ngecharge earbuds-nya sampai 4 kali. Dan kalau untuk ngecharge case-nya dengan tipe C-nya itu kira-kira butuh waktu 2 jam. Jadi kalau untuk urusan baterai sih Nokia E3100 ini saya bilang sih ya standar aja ya dengan 2,5 jam playtime-nya. Nah kalau untuk mikrofonnya sendiri saya cuma nemu dia menggunakan MIMS microphone. Kita tes aja deh. Cek cek 1 2 3 1 2 3. Ini adalah hasil suara dari mikrofon Nokia E3100. Tapi ini masih dalam keadaan hening. Sekarang kita coba kalau dalam keadaan ramai. Cek cek 1 2 3 1 2 3. Ini adalah hasil suara dari mikrofon Nokia E3100. Tapi ini dalam keadaan ramai ya. Jadi kita pakai speaker gitu background jalanan yang bising dan ramai. Kayak gimana nih? Apakah hasil suara saya masih masuk dengan jelas atau enggak? Cek cek 1 2 3 1 2 3. Dari hasil tes mikrofon tadi sih kedengaran ya kalau untuk hasil mikrofonnya itu masih cukup mendem. Walaupun untuk hasil suara saya sih masih kedengaran ya, dalam arti saya ngomong apa masih bisa kedengaran. Nah ketika kita pakai background juga kadang-kadang suara luarnya ini tuh agak menutupi suara saya. Tapi ini hanya recording ke HP aja ya. Waktu itu saya coba telepon juga, saya tanya lawan bicara saya. Dia bilang sih masih cukup jelas ya, dalam arti masih terdengar saya ngomong apa. Cuman kerasa ada gaung atau ekonya. Sekarang kita ke kualitas suaranya. Untuk Nokia E3100 ini dia menggunakan 6 mm dynamic driver dan diklaim untuk hasil suaranya itu jernih. Kerasa sih kalau dari awal dia tuh karakternya lebih ke balance, jadi bukan untuk bass head. Walaupun tetap saya bisa bilang untuk low-nya sendiri itu dentumannya masih cukup kerasa atau bisa dibilang sih cukup punchy. Dan juga masih cukup bulat atau saya dengar di volume gede juga gitu dia bassnya nggak sampai yang pecah. Nah kalau untuk sub bass-nya sendiri masih kerasa sih rumblingnya walaupun tipis. Dan juga untuk detail ya nggak bisa ngarap juga ya kalau untuk di level TWS budget kayak gini. Jadi intinya kalau untuk bagian low sih saya lebih kerasa kayak yang penting bass-nya ada deh gitu. Kalau kita ke mid-nya sih suara vokal laki-laki ataupun perempuan gitu masih terdengar cukup clear. Dan juga untuk perpisahan dengan si backing vokalnya itu masih cukup terasa. Untuk detail di instrumennya saya juga bisa bilang dia cukup baik. Jadi kayak ada suara kecil-kecil yang di ujung-ujung gitu masih bisa terdengar. Walaupun ketika volume gede masih kerasa ya untuk bagian midnya ini distorsi.
Nah, kalau untuk ke high-nya sendiri sih udah kerasa cukup jernih sih sebenarnya, tapi kerasa kurang greget aja gitu. Dalam arti kurang sparkling aja kalau buat saya. Untuk detailnya juga udah bisa saya bilang sih udah oke. Cuman sayangnya nih dia nggak kerasa lega gitu, jadi kerasa agak sempit. Oke, kalau kita bicara sound in Magic sendiri sebenarnya sih udah cukup baik ya, dalam arti kayak asal suara atau depth-nya sendiri itu juga saya bisa bilang ya udah enak aja di telinga saya. Tapi sayangnya agak kerasa sempit aja gitu, terutama untuk masalah sound stage-nya juga. Itu kerasa kayak masih ada box-nya aja gitu. Saya kayak lagi di dalam box dengerin lagu, walaupun ada suara yang di agak ujung gitu. Tapi kedengaran tuh masih kalau kayak ada jarak yang nggak bisa jauh dari saya. Ya maksudnya kalau ada suara jauh gitu tetap nggak bisa kerasa jauh banget gitu. Jadi masih kerasa deket sama saya. Tapi setidaknya kalau kita bicara masalah perpisahan di low, mid, dan high-nya, saya bisa bilang sih cukup rapi. Jadi dia nggak terlalu yang tumpang tindih. Intinya sih ketika saya lagi pakai TWS ini, dalam genre apapun saya dengerin lagunya, saya bisa bilang sih cukup. Dalam arti ya sudah cukup nyaman. Tapi kalau untuk selera sih balik lagi ke telinga masing-masing ya. Kita dengerin aja untuk sound sampelnya. And if you could know, yeah, if I could show you, I don't wanna keep on living this life so faceless. Jadi kesimpulannya, untuk Nokia E3100 ini bisa saya bilang sebuah TWS yang sederhana. Bukan restoran Padang, tapi maksud saya tuh gini. Dia dengan ya Bluetooth-nya masih pas-pasan 5.0 dengan yang single use-nya hanya bisa kanan aja, pairing-nya juga harus yang kanan keluar. Baterainya masih pas-pasan di 2,5 jam. Untuk latency juga masih cukup kerasa. Satu-satunya yang cukup baik dari dia adalah kualitas suaranya. Saya masih bisa bilang sih untuk worth di 300.000 masih dapet. Jadi kalau kalian nyari TWS yang nggak terlalu penting banyak fitur, yang penting buat denger lagu aja, masih bisa saya rekomendasi kok untuk Nokia E3100 ini. Asalkan kalian tetap di harga yang 300.000 ke bawah. Kalau harga aslinya sih no. Kemahalan. Oke teman-teman, cukup sekian video kali ini yang saya tag 2 kali. Alhamdulillah selesai juga. Aduh, serius. Tapi bener, makasih banget yang kalian sudah menonton video ini. Mudah-mudahan kalian puas. Dan kalau kalian suka bisa subscribe ke Bongkar Bro. Mohon maaf nih sekali lagi kalau saya ada salah-salah kata atau ada kekurangan. Terima kasih banyak sudah menonton. Bye. Bye.